Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-252. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga sepak bola Kuci Biru, chapter yang ke-252 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman yang pertama itu, Isagi pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Yorio. Haha, jadi begitu ya? Ternyata sejak awal pertandingan ini dimulai, Hiyori sudah mampu memprediksi bahwa aku pasti akan kalah di dalam duel melawan Itoshirin. Sehingga dengan pemikiran seperti itu, Hiyori pun jadi bisa bergerak untuk dapat membaca dan juga membuat rencana yang selanjutnya. Di mana tepat ketika aku sudah berhasil dikalahkan, maka Hiyori pun akan langsung muncul untuk dapat menutup kesalahanku menggunakan kemampuan mata metavisionnya. Semua itu bisa dilakukan oleh Hiyori karena dirinya sudah terbiasa untuk dapat berlatih bersamaku dan juga bermain bersamaku. Tentunya selain Hiyori, hal yang sama pun dilakukan juga oleh para pemain lainnya yang ada di dalam lapangan ini. Mengingat mereka semua langsung mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka sejak awal peluit tanda dimulainya pertandingan ini sudah dibunyikan. Nah, menyadari semua kejadian yang ada di dalam lapangan ini, Isagi pun akhirnya seketika langsung tertawa. Karena dengan keadaan seperti ini, maka jalannya pertandingan mereka tentunya akan menjadi semakin menarik. Mengingat ini adalah pertandingan final sekaligus pertandingan terbaik mereka. Sementara itu, hal yang sangatlah bertolak belakang justru malah terjadi dari sudut pandang tim PSG. Di mana pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah Hiyori sudah berhasil menahan tembakan dari Itoshirin barusan, maka tiba-tiba saja muncullah sistem permainan kedua dari tim PSG yang merupakan sebuah rencana cadangan ketika serangan dari Itoshirin sudah berhasil digagalkan oleh Isagi dan juga kawan-kawannya. Mengingat pada halaman ini, Karasu Tabito yang sejak tadi terus menunggu-nunggu, akhirnya langsung memutuskan untuk melompat alias terbang dengan sangat tinggi seperti seekor gagak. Dengan niat untuk dapat melanjutkan pola serangan super cepat dari tim PSG melalui gaya permainan baru yang berpusat kepada Ryusei Shido. Nah, menariknya, sesaat setelah Karasu Tabito sudah berhasil merebut bola tersebut dari kaki Yorio, maka dia pun tanpa pikir panjang seketika langsung berkata seperti ini kepada Hiyori. Woi Hiyori, sekarang kau sudah berubah menjadi pemain yang jauh lebih agresif daripada sebelumnya. Berdasarkan hal itu, aku pun menjadi sangat senang, karena itulah yang sejak dulu sudah aku tunggu-tunggu. Oleh karena itu, aku pun tidak mau kalah. Jadi bersiaplah dan ayo kita tentukan siapakah yang terbaik. Mendengar semua ucapan tersebut dari Karasu Tabito, Hiyori yang saat itu sudah berhasil dikalahkan dan juga sudah berhasil tertinggal jauh di belakang Karasu Tabito, akhirnya hanya bisa tersenyum dan juga hanya bisa tertawa. Karena pada kesempatan ini, Hiyori akhirnya berhasil menemukan seorang rival untuk dapat dia kalahkan di dalam pertandingan ini. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Karasu pun langsung mengirimkan satu buah umpan jauhnya lagi menuju ke arah yang berlawanan. Menggunakan satu buah tendangan backheel-nya yang sama sekali tidak bisa diprediksi oleh semua orang. Di mana pada posisi itu, nampak kemunculan dari Charles Chevalier yang berhasil lepas dari penjagaan ketat para pemain tim Bastar Punchen lainnya seperti Rensuke Kunigami dan juga Jigoraichi. Sehingga dia pun mampu berlari dengan bebas untuk dapat mencari posisi yang ideal sebelum dirinya melepaskan umpan yang terakhir. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Isagi, Kaiser dan juga Yorio akhirnya seketika langsung sadar bahwa lawan yang mereka hadapi saat ini sangatlah jauh berbeda dengan semua lawan lain yang sebelumnya sudah pernah mereka hadapi. Mengingat tim PSG memiliki dua sistem permainan dan juga dua orang striker utama yang sama-sama mematikan dan juga sangat sulit sekali untuk bisa ditebak. Tapi sayangnya, kesadaran atau semua yang dipikirkan oleh mereka bertiga saat ini ternyata sudah sedikit terlambat. Karena pada dasarnya, rencana yang disusun oleh Charles Chevalier kini akhirnya sudah selesai dan juga akhirnya sudah sempurna. Di mana pada panel berikutnya, Charles pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung melepaskan satu buah tendangan jarak jauhnya menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan dengan kekuatan yang besar.
Melihat tendangan dari Charles barusan, Isagi pun segera berlari lagi untuk dapat menutup pergerakan dari Toshirin. Karena pada awalnya, Isagi pun sempat mengira bahwa bola dari Charles barusan memang sengaja ditujukan kepada Toshirin yang kebetulan pada saat itu sudah siap untuk bisa menembak lagi. Tapi ternyata, hal yang sangatlah di luar prediksi justru malah terjadi pada momen itu. Mengingat tepat ketika bola itu sudah mendekat, maka arah dari bola itu seketika langsung berubah menjadi melambung ke atas untuk dapat melewati bagian kepala dari Isagi Oichi dan juga Toshirin. Sehingga bola tendangan dari Charles barusan menjadi sangat sulit sekali untuk bisa dijangkau dan juga sangat sulit sekali untuk bisa dipotong oleh seorang Isagi Oichi dan juga oleh seorang Toshirin. Di momen itulah Isagi yang nampak sangat penasaran seketika langsung bertanya seperti ini di dalam hatinya. Hah? Kemanakah arah bola yang ditendang oleh Charles barusan? Kenapa dia malah menendang ke arah sisi sebelah kanan lapangan, bukan kepada Toshirin? Nah, disinilah sebuah kejutan besar yang sebenarnya sudah dapat kita tebak sama-sama, akhirnya kini berhasil menjadi kenyataan. Mengingat pada posisi tersebut, muncullah striker kedua dari tim PSG, yaitu sang demon atau iblis kematian bernama Ryusei Shido. Lalu, Shido pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung melompat, dengan niat untuk dapat menyundul bola umpan dari Charles barusan tepat sebelum bola itu keluar lapangan. Meskipun di momen ini semua orang di dalam lapangan sudah menganggap bahwa bola umpan dari Charles itu akan meleset karena ditendang dengan terlalu kencang. Tapi kenyataannya, hal yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terjadi pada momen itu. Mengingat, Shido pun mampu menambah jangkauan lompatannya dengan cara memiringkan tubuhnya ke arah tanah sambil terus mencoba untuk mengangkat kepala supaya sundulannya bisa akurat. Sehingga dia pun pada akhirnya berhasil menyentuh ujung bola hasil umpan dari Charles Cavalier itu. Dan gol yang pertama pun akhirnya berhasil tercipta setelah Gagamaru tidak mampu menahan satu buah serangan kejutan yang baru saja dilakukan oleh tim PSG. Dengan ini, maka skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim biru. Nah, walaupun pada awalnya Isagi nampak sangat kebingungan dan juga sempat bertanya-tanya, yaitu kenapa Ryusei mampu berlari menuju ke posisi yang tepat tanpa perlu menoleh menuju ke arah bola lebih dulu dan tanpa perlu berkomunikasi kepada Charles. Namun, setelah beberapa saat berpikir dan setelah memperhatikan ekspresi dari Charles dan juga Ryusei Shido, maka di momen itu jugalah Isagi pun akhirnya kembali tersadar bahwa yang baru saja dilakukan oleh Charles dan juga Ryusei Shido ternyata sama seperti apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Isagi Oichi bersama dengan Hyorio ketika tim Basar Munchen bertanding melawan tim Uber, di mana Charles dan juga Ryusei Shido mampu menggunakan instingnya masing-masing untuk bisa saling percaya satu sama lain. Di satu sisi, Shido sangat percaya bahwa Charles pasti bisa menebak apa kemauan dari Ryusei Shido. Sedangkan di sisi lain, Charles pun juga sangat percaya bahwa hanya Shido sajalah satu-satunya orang yang mampu menerima teknik umpan tendangan jarak jauhnya dalam jarak lebih dari 30 meter. Sehingga tanpa perlu melihat dan juga tanpa perlu berkomunikasi lebih dulu, maka mereka pun sama-sama memutuskan untuk dapat bergerak menggunakan insting dari mereka masing-masing. Sampai pada akhirnya, gol yang pertama pun kini berhasil tercipta melalui pola kerjasama dari mereka berdua. Wow, luar biasa banget ya. Oh iya, sebagai catatan, terdapat beberapa poin menarik yang muncul pada chapter 252 ini. Pertama, Charles ternyata memiliki kemampuan mata yang sama seperti Isagi Oichi, yaitu kemampuan mata metavision. Mengingat, Charles juga bisa membaca, serta juga bisa melihat pergerakan dari para pemain lain yang ada di dalam lapangan ini. Bedanya dari mata mereka berdua hanyalah dari bentuknya saja. Jika mata metavision milik Isagi Oichi bentuknya seperti puzzle, maka mata metavision dari Charles Cavalier bentuknya seperti jarum yang melingkar. Kemudian, jika kita perhatikan baik-baik juga mata dari seorang Ryusei Shido, ternyata Shido juga memiliki kemampuan yang sama, mirip seperti King baru, yaitu Predator Eye. Karena pada halaman ini, pupil mata dari Shido tiba-tiba saja seketika langsung berubah ketika dirinya berniat untuk bisa mencetak gol. Wow, menarik banget ya. Itulah semua potongan alur cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.